Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Halo, jumpa lagi sama saya Hesti di program acara Ngobras, Ngobrol Asik bareng Aimi Kaltim. Halo semuanya yang baru bergabung. Apa kabar semuanya? Hari ini Samarinda sepagian itu mendung, hujan juga. Ini sore baru mulai cerah lagi. Halo bunda-bunda, halo mam, selamat bergabung. Jadi hari ini kita bakal ngobrol asik bareng narasumber kita, Dr. Vela Rahmatika. Kita bakal ngobras mengenai menyusui untuk ibu bekerja. Di sini para pemirsa, adakah yang bekerja dan sambil menyusui? Nah, jadi menyusui itu memang banyak banget ya ceritanya, banyak banget kisahnya, termasuk salah satunya adalah yang ibu bekerja. Jadi sebelum ngobras ini dimulai, Aimi Kaltim adminnya udah pernah buka polling mengenai apa sih kendala-kendala yang dirasain oleh ibu-ibu bekerja, gimana sih menyusuinya. Nah, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ada juga pertanyaan yang masuk dari grup membernya Aimi Kaltim. Ada beberapa. Oh ya, saya juga mau ingatin lagi, Aimi Kaltim punya grup member di Telegram, namanya Bubuhan Etam, Bubuhan Edukasi Telegram Aimi Kaltim. Jadi di Bubuhan Etam itu kalau kita udah join member, insya Allah kita nggak rugi ya. Kenapa? Pertama, kita nambah teman, siapa tahu ada yang satu daerah. Terus kedua, kita juga bisa sharing-sharing. Selain itu, di Bubuhan Etam juga ada program-program sendiri, ada diskusi bareng ahli, ada tanya konselor juga. Jadi udah ada jadwalnya. Jadi pastiin ikut di Bubuhan Etam Aimi Kaltim. Kalau mau gabung gimana caranya? Boleh silahkan klik link yang ada di bio feednya Aimi Kaltim, atau bisa juga hubungi nomor by WA di 0811 540 2338. Hai bunda-bunda, aku bentar lagi cuti lahirannya habis. Salah satu kegalauan ibu bekerja adalah ketika menyadari, oh no, minggu depan, bulan depan aku udah mau masuk kerja lagi. Cuti melahirkan udah hampir habis, nggak kerasa. Bener banget ya bunda ya. Kenapa nggak kerasa? Karena kita lagi seneng nih, ada ada malaikat kecil kita udah bisa kita gendong, udah bisa kita ajak main-main. Nah, jadi hari ini kita ngobras bersama Dr. Vela. Beliau itu adalah salah satu pengurus dari Divisi Edukasi dan Pelatihan Aimi Kaltim. Beliau juga konselor laktasi. Jadi insya Allah hari ini kita ngobras bareng orang yang memang ada kompetensinya di masalah laktasi ya. Coba kita add beliau dulu ya. Selamat bergabung yang baru datang. Semoga sehat selalu ya semua ya. Jadi ini dia. Memang yang namanya menyusui itu sesuatu yang bukan hanya niat ya bunda ya. Kita harus cari ilmunya, kita harus belajar dari pengalaman kita sebelumnya. Misal udah anak kedua, ketiga, kita juga harus hempaskan mitos-mitosnya. Jadi benar-benar harus siap diri, siap juga pendukungnya, lingkungannya, suami, orang tua yang ada di sekitar kita. Termasuk untuk ibu bekerja juga harus siap lingkungan kerjanya. Nah, seperti apa sih? Nah, kita coba add lagi Dr. Vela ya. Halo Mbak Serly, lama tidak bersua ya. Vela, ini dia.
Oke, kita udah coba dokter Bella, sepertinya bentar lagi. Nah, Assalamualaikum, Mbak. waalaikumsalam, halo. Nah, ini dia. Wah, segar sekali hari ini kayaknya ini Mbak Bella nih. Seger, baru bangun tidur tadi, langsung sholat. Ah, alhamdulillah. Kalau saya tuh hari ini udah sore ini udah semangat banget nih, karena ini salah satu topik yang kalau kita di AIMI Kaltim gimana ya? Udah kayak Rame momok ya. juga ini. Ya, cutiku udah Oh, habis nih. Udah udah apa ya? Aduh, gimana persiapannya nih? Aduh, anaknya gimana bikin ya? bingung ya. Benar, benar. Nah, jadi sore ini kita bakal ngobras tentang menyusui untuk ibu bekerja. Nah, Boleh. seperti kita tahu ya, Mbak Bella ya, kalau bekerja Mm-mm. itu otomatis kita meninggalkan si bayi. Entah berapapun durasinya ya, mungkin ada yang cuma 2 jam, atau ada yang mungkin sampai 8 jam, ada yang bisa pulang apa enggak. Nah, kemudian sebagai ibu tentunya kan kadang kita juga ada kegalauan gimana ya nih ya, bisa nyusuin apa enggak, lanjut nggak nih, atau misalnya ya udahlah ya dia udah 3 bulan nih, ya nggak apa-apa deh, dibantu tambahan yang lain apa gimana, terus kalaupun aku mau lanjut nyusuin alat tempurnya apa sih gitu, bisa nggak sih, atau memang pada umumnya ibu bekerja itu ya udahlah, emang kebanyakan gagal sih eksklusif apa ya, ya banyak lah kegalauan dari para mom Eh, ada. Kayak tadi aja udah ada eh, yang komen nih, cutiku udah mau habis nih, cutiku udah mau habis nih, udah ada beberapa moms yang komen tadi. Jadi banyak yang ya. kita mau bahas di sini adalah gimana sih ibu bekerja itu untuk menyusui, gimana sih ibu bekerja tetap dapat melanjutkan menyusui, karena kan kalau misalnya bisa, pasti semua ibu menyusui itu bisa menyusui. Cuman bagaimana nih ibu yang bekerja tapi tetap menyusui, tetap bisa tercapai nih targetnya dia. Oke, boleh dong Mbak Bella Boleh dibantu ya. sharingnya. Jadi kalau misalnya Silakan Mbak ibu Bella. ah, ah, makasih ya, Mas. Jadi kalau misalnya ibu bekerja ya, ibu bekerja itu bisa banget kok tetap kita menyusuinnya. Seperti kita tahu kan golden standard untuk infant ini berdasarkan WHO ya. Yang pertama itu kan pemberian ASI apa IMD, inisiasi menyusui dini. Terus yang kedua pemberian ASI eksklusif dan yang ketiga pemberian ASI apa MPASI dan melanjutkan menyusui. Terus yang keempat adalah menyusui sampai 2 tahun. Nah, biasanya yang menjadi kebingungan itu saat kalau misalnya ibu bekerja dan tetap ingin menyusui. Nah, pertanyaannya, bisa nggak ya? Terus gimana caranya ngasih? Gimana cara penyimpanannya? Itu pasti akan menjadi kegalauan. Memang paling enak kalau misalnya kita langsung ya direct breastfeeding gitu ya, langsung menyusui secara langsung. Cuman hanya kalau misalnya kerja kan biasanya kita rata-rata bekerja itu minimal 8 jam. Minimal 8 jam. Nah, itu juga kalau misalnya kita tidak memerah atau tidak memompa ASI kita, payudara kita, itu juga akan berefek nanti airnya ke bendungan atau segala macam. Justru kalau misalnya dalam jangka waktu 8 jam kita nggak bertemu bayi secara langsung, itu juga bisa membantu kita untuk meningkatkan produksi ASINya. Jadi kalau misalnya ibu bekerja, kita memang harus mindsetnya yang pertama adalah kita pasti mencukupi bayi untuk apa namanya tetap bisa menyusuin kok. Maksudnya kita harus nggak sih nyimpen asik itu sampai penuh freezer tuh, sampai yang benar-benar full gitu kan. Ada kan yang semarak ya fotonya banyak-banyakan asik kayak gitu. Itu sebenarnya perlu apa enggak? Nah, sebenarnya kita yang harus kita pelajari nih tugas sebagai konselor dan tenaga kesehatan setelah pos persalinan ya untuk ibu bekerja. Kita harus menjelaskan bagaimana manajemen asik seperti itu. Karena kita kita ajarkan prinsipnya aja karena setiap orang pasti kondisinya berbeda. Karena kita nggak bisa menyamaratakan, oh
kalau misalnya ini harus diperah berapa kali nih, harus diperah sesuai ini, harus standar itu segini. Jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya harus disimpan stoknya sampai full nih, apa namanya, asidnya harus berbotol-botol nyimpennya seperti itu. Nah, itu sebetulnya nggak sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya bayi baru lahir, kita memang sebisa mungkin langsung menyusuin, kan? Maksudnya direct breastfeedingnya itu juga membantu untuk meningkatkan produksi ASINya. Jadi prinsipnya semakin kita mengosongkan isi payudara itu akan semakin meningkat. Jadi istilahnya kalau misalnya produksi barang nih, kalau misalnya semakin banyak laku dijual, pasti produksinya akan terus lanjut. Nah, ini sama dengan produksi ASI. Nah, kendalanya kalau misalnya di tempat kerja, saya merahnya kapan? Nah, itu kan biasanya kalau misalnya nggak kesulitan nih di bagian mungkin di bagian CS, di bagian teller gitu misalnya. Nah, ini mungkin bisa bisa diakalin ya. Sebelum sebelum adanya cuti persalinan, kita mungkin kalau misalnya memang fasilitas di kantor ini belum terpenuhi, ini bisa disampaikan kepada uh, pemimpinnya. Maksudnya mungkin direkturnya atau atasnya langsung. Tapi insya Allah sekarang kalau misalnya kantor-kantor sekarang fasilitasnya ini ya, maksudnya mendukung sekali ya. Dan ini pun kalau misalnya memang nggak ada, ini bisa 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 didukung, bisa mengajukan mungkin ruang menyusui dengan ada menampil apa ya, ada kok peraturan tentang fasilitas menyusui harus ada. Terus di peraturan ketenaga kerjaan pun ada. Kalau misalnya ibu bekerja diberi kesempatan untuk memerah. Seperti itu ada, pasti ada kesempatan seperti itu. Terus setelah itu ada lagi di Undang-Undang Kesehatan. Itu juga kalau misalnya ibu bekerja berhak untuk melakukan mempunyai waktu untuk memerah. Nah, tapi kalau misalnya ibu bekerja, bukan yang kalau misalnya memerah itu sampai berjam-jam, enggak. Kita sebetulnya ini intinya kalau misalnya memerah di kantor, itu yang penting disiplin. Waktunya tidak perlu, tapi yang penting disiplin. Kalau misalnya kira-kira nih kalau misalnya dari jam 8 kita meninggalkan rumah ya, bekerja ya, sampai pulangnya sekitar jam 4 sore misal. Terus jam 8 sampai jam 4 sore, nah itu paling nggak minimal kan 3 jam sekali. Nah ini kan fungsinya untuk sama kayak kita breastfeeding ke bayi langsung kan, menyusui bayi langsung. Nah, seperti itu kalau menyusui bayi langsung. Nah, kalau misalnya di kantor ini gimana? Nah, caranya dengan memerah itu, seperti itu. Jadi minimal 3 jam, minimal 3 jam sekali berarti sekitar berapa kali itu, Mbak? Dari jam 8 sampai jam 4 tuh 16, 12 ya? 12 jam gitu. 8 jam ya? Sekitar 8 jam itu bisa dibagi 3, itu bisa sekitar itu. Mungkin waktu jadi misal nih yang pertama kalau misalnya besok dia mau kerja, paginya sesempat mungkin disusuin langsung bayinya. Disusuin bayinya secara langsung. Jadi nanti kalau misalnya sampai di sekolah, dia akan mendapatkan efek dari let down reflect dari yang tadi habis menyusui tadi secara langsung di kantor. Waktu tiba itu bisa untuk menyempatkan diri untuk memerah. Nah itu eh, nggak harus sampai berjam-jam, nggak, paling nggak bisa kok 15 menit sedapatnya seperti itu. Terus nanti mungkin sekitar jam 10 itu bisa lagi memerah. Terus waktu siang itu bisa diperah lagi, paling nggak 3 kali kayak gitu. Jadi sebelum sebelum kita pulang pun kita sempatkan diri untuk memerah. Nah kalau misalnya waktu udah sampai di rumah, nah ini bisa langsung menyusui bayinya. Nah kadang begini, aduh nggak sempet saya itu. Nah itu kayak gitu. Yang pertama itu tadi disampaikan kepada pemimpinnya. Kira-kira saya ada membutuhkan waktu sekitar segini, jam sekian sampai jam sekian. Jadi memang harus disempatkan, benar-benar disempatkan. Kadang memang kalau misalnya, aduh kok capek kan. Nah, ini harus komitmen lagi kepada ibunya. Karena memang kalau misalnya memerah itu, kalau misalnya kita nggak nyaman sendiri, kita nggak ada
harus dikondisikan kita benar-benar nyaman ya kalau misalnya memerah di kantor itu, karena kan stresornya juga banyak ya. Itu jadi memang harus harus kita memang harus dapat fasilitas sih dari kantor kok saya bilang. Jadi misalnya ruang menyusuinya yang nyaman, apa mungkin ada sofanya atau ada ya tempat khusus untuk menyusui lah istilahnya seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan jadwalnya. Kalau misalnya waktu siang ada kan yang bisa pulang, itu lebih enak lagi kayak gitu. Terus, Jadi, mm, ya silakan Mbak Bella. ya, jadi kalau misalnya itu kalau manajemen arsipnya, ini pemberian arsipnya seperti apa nih kayak gitu. Ini kita kembalikan lagi. Adek, kalau misalnya di rumah, ini dengan siapa? Dengan pengasuh. Oke, dengan nenek. Oke. Jadi kita media, kalau misalnya dari kami sendiri, dari kita sendiri, dari AIMI sendiri, memang menyarankan lebih baik selain media dot. Selain media dot, ini kenapa? Karena kalau misalnya dot memang sangat berpengaruh pada perlekatan bayi saat menyusui. Jadi pasti ada yang gini, loh tapi kan susah kalau misalnya pakai sendok, pakai gelas, pakai pipet, kan susah itu. Emang dia cukup adiknya nyusu? Kayak nggak bisa deh tumpah-tumpah semua. Nah, itu memang semua proses. Nggak ada kalau misalnya langsung instan kayak gitu. Ya, memang mie instan langsung, langsung jadi enggak. Itu semua proses. Jadi gini, kalau kenapa kita menganjurkan kayak seperti gelas? Gelas itu dia, saya kok nggak ada ya media gelas di sini ya. Ada gelas kecil kayak gelas semacam Sloki ya. gelas minum zam-zam ya, kayak ya sloki gitu, gelas zam-zam gitu. Itu diisi aja segitu secukupnya. Kadang tiap anak juga berbeda. Dia maunya setiap minum se sebanyak 50 mili atau 100 mili itu berbeda. Memang ada manajemen asinnya tersendiri, caranya sendiri. Nah, itu nanti pengasuhnya yang akan akan mengetahui polanya. Jadi memang walaupun dengan pemberian asik dengan apapun, dengan media apapun itu harus dengan hati ya. Jadi nggak yang asal ngasih gitu nggak seperti itu. Jadi nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya gelas, dia itu akan terus menerus. Jadi berbeda sama sendok, dia kan satu satu kayak gitu kan. Kalau misalnya gelas itu akan berlanjut. Nah kalau gelas ini bukan yang dituang ya, jadi dia yang langsung bayinya itu berusaha untuk ini sendiri. Jadi cuman ditempelkan aja di bibirnya, dia nanti otomatis seperti itu. Nah kalau pipet, ya memang masuk, tapi kalau misalnya itu pipet ini kendalanya juga dia harus sering ganti kan kalau pipet itu. Dia kalau Ya, misalnya benar. dicuci itu agak susah. Ya, Ya kepala itu, pipetnya tapi ya. kepala pipetnya. Tapi balik lagi tergantung pengasuhnya dia nyamannya seperti apa. Cuman kalau misalnya dari media semua itu gelas yang ya paling baik lah karena nanti kita minumnya juga pakai gelas. Gede kan nggak mungkin kalau nggak minum pakai gelas, nggak mungkin kan kita, kalau waktu gede kita pakai gelas terus pakai sendok itu nggak mungkin kan. Biasanya kita umumnya pakai gelas kayak gitu. Nah, itu harus diinikan lagi. Kalau dot, loh, saya berhasil kok ngasih pakai dot. Nah, mungkin ada yang berhasil, tapi biasanya di bulan keberapa itu produksi ASI akan semakin menurun. Itu kebanyakan klien yang ini, aduh, usia 8 bulan atau 9 bulan tuh kok produksi ASI menurun ya, meskipun memang dia menyesuaikan produksi ASI ini menyesuaikan usia bayi kan sesuai kebutuhan bayi, tapi kembali lagi itu juga akan bermasalah kalau misalnya penggunaan dot karena memang dia airnya perlekatannya tidak maksimal untuk untuk memperoleh ASI itu kayak gitu. Nah, terus sebetulnya kalau misalnya untuk memperoleh ASI ini sebaiknya mompanya pakai apa nih? Ya, kendalanya pasti bingung. Mereknya apa ini ya? Kalau biasanya Benar. kan gitu kan kendalanya. Langsung merek Mereknya ya. apa ya? Nah, kalau misalnya merek kita nggak bisa ya karena sama semuanya. Kalau misalnya kami sih sarankan perahnya pakai tangan. Nah, karena makanya itu perlu perlu fasilitas menyusui di kantor karena memang lebih nyaman kalau misalnya terbuka ya. Jadi memang memang paling efektif itu perah pakai tangan karena kalau misalnya ada misalnya bendungan atau apa itu sekalian dimasak terus dikeluarkan, masak keluarkan. Memang paling nyaman paling enak
pernah pakai tangan dan kita cuma tinggal cuci tangan seperti itu. Terus setelah itu kalau misalnya pompa, semua orang beda-beda. Kadang ada yang apa, hisapan dari pompa yang merek A, merek B itu tiap orang berbeda. Jadi nggak selalu sama kayak gitu. Tapi yang saya tekankan, pompa itu bukan untuk disewakan. Pompa itu untuk pribadi. Jadi nggak bisa kalau misalnya, aduh udah selesai kok ini nggak nyimpen arsip lagi, saya jual saya. Nah, saya kasihkan ke adik, jangan, sebaiknya jangan, karena memang ada beberapa komponen pompa ASI itu yang tidak bisa dibersihkan secara baik. Jadi itu yang akhirnya bisa menularkan macam-macam penyakit ya ke yang lain. Jadi media penyakit seperti itu. Jadi ibaratnya Tuh. mungkin kayak kadaluarsa gitu lah ya. Kita bersihinnya mungkin sisa ada 1% sebenarnya nggak bersih, cuci lagi, masih ada nambah lagi gitu ya. Yes, betul sekali. Terus selain itu, caranya nyimpen gimana nih? Kan biasanya alat tempurnya kan banyak ya. Alat tempurnya Bener. banyak. Ya, kalau misalnya saran, sebaiknya memang botol kaca. Botol kaca. Karena botol kaca ini bisa dibersihkan lebih mudah. Jadi lemak-lemak yang menempel itu bisa bersih secara maksimal. Secara maksimal dibandingkan dengan kalau misalnya botol plastik walaupun BBAP ya. Nah, ini lebih bisa tahan lama pemakaiannya kalau botol kaca. Cuman memang penyimpanannya memang lebih lebih banyak ya, membutuhkan tempat yang banyak. Hanya kalau misalnya saya sampaikan tadi, kita nggak perlu yang menyimpan sampai satu kulkas freezer seperti itu, kayak gitu. Karena kita perlunya pemberian ASI perah itu sebetulnya yang paling utama yang terbaru, yang terfresh. Jadi kalau misalnya bisa, yang ini first in first out. Jadi yang diberikan malah yang susu segar. Jadi kalau misalnya benar-benar kepepet, baru yang ASI terakhir. Kebanyakan rata-rata yang menyimpan di freezer banyak akhirnya terbuang dengan percuma. Dan kadang usianya kan waktu zaman dulu sekali ya. Kalau misalnya kan nyimpen nyimpen di freezer gitu kan, nyimpen di freezer dipakainya setelah kita masuk. Padahal itu kan usia berapa bulan. Jadi memang harus Ya, misal 2 bulan disesuaikan ya. lagi. Waktu 2 bulan Iya. bayinya kita pernah simpan di freezer. Kemudian pas kita ngantor, kita pakai yang pertama masuk dulu dong ya. Padahal umur anaknya udah 4 Mm-mm. bulan gitu ya. Nah, itu pentingnya kita ngasihnya yang fresh. Jadi kalau misalnya eh ya itu tadi, yang penting tadi botol Sesuai kaca kan kebutuhan. ya, sesuai kebutuhan. Botol kaca itu jangan lupa, walaupun selain dibersihkan, habis diperah, itu pun ditulis tanggalnya, Di label ya. namanya, di label kayak gitu. Jadi kita tahu. Ya sekarang kalau misalnya sekarang sih sistemnya memang yang paling utama ASI yang segar ya. Jadi kalau misalnya kita pakai 5 hari ke depan ya nggak usah dimasukin ke freezer kayak gitu. Karena Jadi memang tergantung. ada ini ya, Mm-mm. ada panduan untuk penyimpanan arsip kan. Misalnya di freezer dia tahan berapa lama, di chiller berapa, di suhu ruang berapa lama, ya kan ya? Iya betul. Kalau misalnya di suhu ruang, dia kalau misalnya panas kayak gini ya, kalau di Samarinda nih, semacam Samarinda, itu paling Panas enggak kan di sini. 4-6 jam ya, 4-6 jam ya. Kalau misalnya mungkin suhu di sekitar, mungkin di daerah Jawa sekitar 24 derajat kayak gitu tuh, itu biasanya bisa lebih dari 6 jam itu. Cuman nggak bisa sampai yang lama, sampai seharian gitu nggak bisa. Itu memang harus disimpan di kulkas. Nah, kulkas kalau misalnya di chillernya itu yang bagian bawah, dia memang apa namanya lebih lama. Mungkin kalau misalnya kita pakai 5 hari ke depan, ya udah tetap aja di chiller itu. Tapi kalau misalnya kira-kira bisa untuk lebih 5 hari ke depan gitu di penggunaannya, itu bisa disimpan di freezer seperti itu. Mungkin nanti akan di-share ya tabel penyimpanannya ya, jadi biar lebih Ya gampang. biar di Tapi yang pasti kalau misalnya udah penyimpanan di freezer ya, di freezer. Kalau di freezer itu kalau misalnya 2 pintu, itu bisa sampai 3 bulan. Kalau freezer khusus, yang freezer sampai nyimpen freezer, satu freezer, aduh banyak banget ya, Masya Allah. Itu bisa sampai 6 bulan kalau misalnya khusus freezer sendiri asip tuh. Nah, itu
nanti kalau misalnya kita penggunaannya, prinsipnya, kalau misalnya udah keluar dari freezer, kita nggak akan bisa kembali ke atas lagi. Prinsipnya itu. Jadi memang kita harus mengetahui ini sehari adik ini perlu berapa botol nih. Ini memang kita harus memperkirakan. Jadi memang kudu pintar ya memanajemennya. Nah ini memang masing-masing beda setiap ibu, berbeda sekali. Karena berbeda kebiasaan anak kebutuhan anak masing-masing kan juga berbeda. Jadi kalau misalnya besok kerja malamnya segera turunkan dari freezer. Kalau misalnya memang punya arsip dari freezer. Nah setelah itu nanti kalau misalnya diperlukan baru dikeluarkan botol yang diperlukan seberapa. Jangan lupa di mix sama yang arsip segar kayak gitu. Oke. Nah kalau misalnya sudah diturunkan kan pasti sudah cair tuh dari freezer ya. Nah itu ditaruh di suhu luar. Setelah agak sama, jangan direbus, jangan dimasukkan microwave, jangan pokoknya jangan dipanaskan langsung gitu. Bukan seperti itu. Jadi memang kayak dialirkan aja di air panas atau direndam aja di air anget kayak gitu. Menghilangkan rasa dinginnya intinya. Tapi ada juga bayi yang suka dingin, minum arsip dingin tuh ada kayak gitu. Jadi memang sesuai keinginan bayinya. Terus kalau misalnya di kantor nggak ada kulkas gimana nih? Bisa banget kalau misalnya di kantor nggak ada kulkas. Jadi kalau misalnya saran sebaiknya pakai ini ya, blue ice. Blue ice lebih tahan lama dibandingkan ice gel. Seperti itu. Blue ice itu bisa seharian tuh bisa tahan lama. Nah, itu bisa disimpan situ. Oke, jadi sebenarnya setiap ibu bisa menyusui dan bagi yang bekerja tetap dapat melanjutkan menyusui. Tapi kayak tadi, pertama mindsetnya kita atur dulu nih bahwa kita memang bisa lanjut menyusui nih. Kemudian tadi jangan sampai kita terintimidasi dengan yang namanya foto-foto atau video mengenai ASI perah yang banyak stoknya, yang kadang satu botol tuh penuh gitu ya. Karena memang tadi udah disampaikan sama Mbak Pela bahwa ASIP itu frekuensi dan jumlahnya akan berbeda-beda setiap orang ya. Iya, betul. Lalu Berbeda kita untuk para pekerja mungkin sebelum tadi udah disampaikan bahwa sebelum kita cuti melahirkan nih coba cek ya, kayak misalnya kira-kira di kantorku ini ada tempat nggak sih yang bisa dipakai buat merah tapi tetap terjaga kebersihan. Karena kan kadang memang sekarang udah mulai bagus ya sistem kantor bahwa menyiapkan tempat untuk ruang menyusui. Tapi masih ada beberapa tempat juga yang nggak ada nih Mbak Pela. Nah jadi kalau memang nggak ada, kita bisa kali ya coba hubungin atasan, rekan kita seruangan. Saya dulu punya teman loh Mbak Pela. Jadi karena jam kerja yang sangat tinggi sekali, ya benar. Terus kesibukannya juga padat. Jadi di depan komputer Mbak Bella, tapi memang dia udah bilang maaf ya, aku mau pumping kayak gitu deh. Dia jadi memang harus udah banyak apron yang jualan. Benar, pakai apron gitu, jadi tutupin. Jadi sambil melototin komputer, terus di sebelahnya itu dia setel musik yang biasa dia setelin untuk anaknya. Dia bilang biar aku ingat si Dede, dia bilang gitu. Nah kemudian tadi ya juga disampaikan bahwa perah itu tidak perlu lama ya, tapi yang pasti adalah rutin. Tadi Mbak Pela ada bilang bahwa kita mau berangkat kantor, kita susuin dulu nih, nanti jadi kan bayi kenyang, bisa tidur mungkin ya di rumah kan, karena udah kenyang. Nanti di kantor kita 3 jam kemudian bisa perah lagi. Nah, ketika ASI perahnya sudah ada, memerahnya tadi udah diinfo ini alat tempurnya apa aja. Galau sama media pemberian asipnya, aduh gini bla 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 bla. Padahal sebenarnya mungkin moms nggak perlu galau-galau ya, karena moms kan lagi kerja. Yang harus galau itu adalah si pengasuh. Nah, bagaimana kita menenangkan si pengasuh nih supaya pengasuh bisa memberikan asip dengan baik, terus bayi juga jadinya tenang. Pada sekarang kalau misalnya yang pegang bayinya udah panik duluan, biasanya energinya itu mengalir ke bayi ya.
Bener nggak? Ya, Jadi kalau yang udah betul panik duluan, sekali. akhirnya mbaknya juga udah, oh udah, apa sih ini gitu tuh. Apalagi kalau udah ngasih Sama-sama asiknya pada heboh saat ya. ngantuk. Iya, betul sekali. Bener. Jadi Jadi sama-sama pengat hebohnya. bener. Jadi pengasuh diberikan mungkin arahan dan pelatihan semasa cuti kali ya. Ya, jadi mungkin apa ya, kayak ada uji coba sebelum sebelum masa cutinya berakhir. Jadi misalnya beberapa minggu sebelum gitu, cobalah main keluar dulu lah ibunya. Nah, ini mungkin pemberian ASIP memang nggak nggak bisa ya kalau misalnya ibunya langsung yang ngajarin, karena memang agak kesulitan. Biasanya dia minta nyusu langsung. Terus untuk mengajarkan pemberian ASIP ini memang waktu kondisi anaknya tenang. Jadi memang harus nyatu tuh kalau misalnya mau ngajarin ASIP tuh. Jadi kondisi tenang, kondisi nyaman, nggak kondisi kelaparan seperti itu. Jadi memang yang perlu kita tekankan kepada pengasuh ini pelan-pelan ya, pelan-pelan bertahap. Jadi kalau misalnya pakai gelas kok tumpah-tumpah, memang awalnya akan tumpah-tumpah, tapi nanti seiring berjalannya waktu, dia akan semakin hebat, semakin pintar seperti itu. Terus kalau misalnya jumlah, kita tidak bisa memperkirakan ya, karena memang itu harus di lapangan tuh seperti apa, itu kita baru tahunya gitu, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya khawatir lah, coba 5 botol dulu lah, 5 botol isinya paling nggak 100 mili. Oh iya, kalau misalnya merah dan nyimpen di botol, itu jangan sampai penuh. Soalnya kalau misalnya penuh, dia biasanya naik ya, terus tutupnya airnya lepas, tutup botol asinya itu. Jadi sebaiknya jangan penuh-penuh, jadi dikasih jarak. Misalnya kalau misalnya isi botol itu bisanya 200 ya, bisa kasih space aja di bawahnya kayak gitu. Kan biasanya waduh penuh nih, sayang nih kayak gitu. Itu. Jadi kalau misalnya pemberian ASIP tadi, yang balik lagi pemberian ASIP tadi, cara ngajarinnya seperti apa, kita harus tenang. Dan kita memang kalau misalnya sama saudara mungkin dititipin ke neneknya, kan kita masih enak ya ngomongnya sama neneknya ya. Ini kayaknya gini, kondisinya kayak gini, itu bisa diomongin enak-enak. Kalau misalnya sama mungkin pakai suster atau babysitter, itu mungkin dikomunikasikan lagi. Pelan-pelan memang bertahap kayak gitu. Apalagi ya, saya tadi lupa. Oh iya, tadi waktu penyimpanan arsip, jadi kan kadang kita kalau memerah ASI itu nggak bisa sampai, kadang ada yang dapat 50, kadang ada yang dapat Ah, 75, kadang benar. ada yang dapat 100. Nah, ini gimana nih cara nyimpennya? Kalau misalnya 50 ke kulkas, kan sayang 50. Boleh kalau misalnya dicampur, tapi misalnya nih, kita yang pertama nampung nih 50, simpan aja di kulkas dulu di chiller gitu ya. Nah, terus kita merah lagi. Ada nih dapat 50. Boleh nggak sih disatuin? Boleh aja 50 itu kita masukkan lagi ke chiller. Jadi kalau misalnya suhunya udah sama, kita campur. Tapi dalam sehari ya, bukan yang 50 hari ini, besok ada 50 dicampur, jangan. Jadi dalam sehari itu aja. Itu tadi yang saya lupa karena itu prinsip banget. Kan biasanya saya yang saya yang tempatnya untuk nyimpen kan kayak gitu. Benar, Gitu. benar. Jadi nanti kalau misalnya untuk pemberian ASIP itu ya memang harus belajar pelan-pelan kayak gitu. Terus untuk manajemen ASIPnya ya memang pelan-pelan. Tapi itu memang jadi PR buat kita para konselor, terus buat para tenaga medis yang biasanya menangani, biasanya dokter obgyn atau perawat yang pasca melahirkan, itu harus disampaikan, ibu bekerja apa enggak, diajarin. Karena memang kalau misalnya walaupun gampang ya sekarang fasilitas eh, tentang penyimpanan arsip di internet gitu, gampang kita cari infonya. Tapi biasanya di lapangan itu udah bingung sendiri. Apalagi kalau misalnya anaknya udah lahir, udah kok apa yang ilmu yang kita dapat udah hilang semua. Semua. Jadi memang perlu perlu ini loh, kayak gini loh, kayak gitu. Oke, itu tadi tentang penyimpanan juga sudah diinfo sama Mbak Vela mengenai penggabungan dari perahan ya. Terus mungkin Hmm. juga perlu kita tanamkan ke diri moms bahwa eh, ekspektasi itu harus disesuaikan ya. Kadangkala Mm-mm. kita ngelihat anak teman atau anak tetangga simpanan nasibnya ini
satu kali pompa tuh 1 botol, kadang bisa 2 botol. Akhirnya pada saat pumping, mamnya, aduh gimana nih, aku cuma 10 mili gitu. Terus lagi pada saat udah kita pulang sore sampai rumah, ketika kita lihat, gimana, habis nggak minumnya? Terus tiba-tiba diinfo sama yang ngasuh, entah si mbak atau nenek, oh, enggak, dia minumnya dikit aja, sisanya nggak habis-habis, banyak dibuang, kayak gitu. Akhirnya jadi tekanan tersendiri kan. Jadi Akhirnya kepikiran, dikit deh. bener. Nah, jadi kepikiran lagi. Nah, kemudian untuk pumping tadi, Mbak Pela, tadi kan udah disebutkan bahwa pumping itu memang harusnya rutin ya. Tapi yang namanya kita kerja tuh kadang-kala memang, walaupun kita udah koordinasi sama teman kantor, sama atasan, ada kalanya memang kita, aduh gak bisa nih gitu loh. Aku tuh mau ninggalin sekian menit nih nggak bisa gitu loh. Aku Udah benar-benar misalnya kadang lagi tetap klien atau apa, bener. Nah, sebenarnya boleh nggak sih, ibaratnya 1 kali atau 2 kali dalam hari ini kita tinggalin nih, kita skip nih jadwal pumpingnya nih, karena memang kondisinya nggak benar-benar nggak bisa nih, aku buat pergi sebentar atau aku buat standby duduk sambil pakai apron mompa tuh nggak bisa. Itu gimana ya? Atau misalnya dinas luar, apakah kalau kita lagi dinas luar itu memang perlu kita bawa perlengkapan tempur pumping kita itu gimana ya kira-kira? Jadi kalau misalnya kayak gitu memang kan disesuaikan kondisi lagi ya. Saya kalau misalnya mungkin sehari 2 hari bisa ya. Kalau misalnya agak kelamaan itu akan berpengaruh sama saya tadi bilang itu kalau misalnya nggak sesuai nggak sesuai waktunya atau apa ini bisa akhirnya terjadi bendungan. Akhirnya yang nyeri, bengkak, seringnya seperti itu. Jadi kalau bisa disempatkan lah paling nggak waktu pulang kantor kayak gitu dalam perjalanan juga bisa. Nah, kalau misalnya alat tempur, nah saya bilang tadi, kalau misalnya sebetulnya kalau misalnya alat tempur tuh gampang kan pakai tangan aja. Yang penting kita tangan bersih, cuci tangan. Karena walaupun kita pakai tangan atau pompa harus yang diingat itu kita harus cuci tangan terus. Apalagi corona kayak gini ya, COVID kayak gini, emang harus rutin cuci tangan itu pasti tuh. Jadi harus cuci tangan. Eh, Kalau misalnya memang benar-benar nggak bisa, disempatin waktu perjalanan pulang. Karena ini sering ya, klien ini akan memang kalau misalnya sehari 2 hari nggak masalah. Tapi setelah beberapa hari kemudian, wah ini ibunya kerja iya, sempat miss nggak waktu ini? Iya, makanya bengkak ini kayak gini. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Kayak gitu. Jadi memang kita harus menyempatkan diri. Paling nggak cuma ya 15 menit pun nggak apa-apa sebetulnya. Bukan yang sampai berjam-jam kok kalau misalnya kayak gitu. Gitu. Kalau saya bilang sih seperti itu. Soalnya Berarti nanti tetap kita dampaknya ke sempatkan kita. ya. Kita kalau bisa sempatkan, benar-benar sempatkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ketika kita, namanya perempuan ya, kadang Hmm. baperan juga. Nah, Hmm. kita udah terbiasa dengan, oke lah, bulan pertama kita bekerja, udah tahu ritmenya nih, udah tahu manajemen asetnya seperti apa, udah it's okay lah. Tapi kadang ada fase di mana kita, aduh aku capek banget deh ya, gitu. Aku biasanya pumping di malam hari, tengah malam, tapi orang-orangnya aku mau tidur banget, udah kebangun set alarm, tapi aduh males banget nih, gimana ya, aku ngantuk pengen tidur aja, akhirnya jadi ngerasa lelah, jenuh gitu, padahal menyadari bahwa ini mau dipakai besok nih, asip yang segarnya nih, yang freshnya nih, selain apa ya, selain kita mematuhi jadwal, kira-kira ada saran nggak sih untuk para moms yang udah mulai, ya itulah, mulai Jenuh jenuh, ya. kadang ngerasa rutinitasnya, aduh gini lagi, aku lagi capek nih, itu gimana kira-kira Jadi memang perlu refresh menyiasati? ya. Kita Oke. memang perlu refresh dan itu memang perlu motivasi dari lingkungan sekitar juga, terutama suami ya, terutama suami. Terus selain itu biasanya nih paling males nih ibu-ibu nih ya. Kalau misalnya anaknya udah mengenal MPASI, nah itu Oke. biasanya udah, aduh kalau misalnya, aduh males merah, kamu udah dapet ini. Nah itu memang harus dikembalikan lagi. Ini apa ya? Ya itu makanya eh, sesuai komitmen ya, komitmen ibu lagi. Tapi kalau misalnya fase capek, fase apa yang lagi males itu memang wajar. Nah, kalau misalnya kayak itu coba di-refresh lagi apa capek karena kerjaan atau apa coba diselesaikan lagi. Coba
coba kembali lagi komitmen awal seperti apa kayak gitu. Mungkin nengok bayinya, mungkin skin to skin sama bayinya biar biar apa ada rasa bonding lagi. Terus setelah itu, nah memang kalau misalnya kita ngejar ngejar pemberian asik, mungkin kita yang benar-benar malas, mungkin malam yang mungkin waktu pagi kita nggak sempet nih, kita bisa sih ngejar memang waktu malam hari, tapi itu memang benar-benar capek. Cuman kalau misalnya kayak gitu kembali lagi ke ini masing-masing lagi sih. Kalau misalnya saya bilang, kalau misalnya itu karena rutinitas itu kadang, kadang jenuh. Jadi kita harus memang cari cara bagaimana untuk apa memanajemen stres kita ya. Kalau saya bilang gitu. Tapi kalau saya bilang lagi, ayo balik lagi, motivasi lagi, lihat anaknya, coba skin to skin lagi sama anaknya, coba main sama anaknya kayak gitu. Oke, jadi balik ke manajemen diri si ibu ya, cek-cek komitmennya seperti apa, Uh-uh. cari dukungan dari yang terdekat, coba Mm-mm. lagi skin to skin. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah buka pertanyaan Bapak ya. Prangobras ya. Nah, benar. Jadi untuk Moms Eli, Moms Ayu, Moms Mela, Riaspina, dan Moms Sulistias, saya rasa memang udah ada jawaban ya dari yang disampaikan oleh Mbak Vela, karena berkaitan dengan gimana sih media asik. Tadi udah diinfoin sama Mbak Vela bahwa latih dulu pengasuhnya, lihat bayi gimana, karena memang tiap anak juga beda-beda, ada yang cocoknya sama mungkin sama sendok, ada yang cocoknya sama gelas, tuh beda-beda. Terus untuk waktu perah tadi udah disampaikan juga sama Mbak Vela. Jadi saya rasa udah terjawab ya untuk pertanyaan pra dari Ngobras. Di sini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Coba saya cek Boleh. komen dulu ya. Em, Kalau misalnya botol kaca, apa harus selalu disterilkan, Mbak Vela? Setiap Nah, kali kita mau pakai, atau cukup dengan cuci aja keringkan? Keringkannya keringkan angin atau keringkan lap ya? jadi gini, kalau misalnya ibu bekerja ini biasanya bingungnya, aduh alat tempurnya banyak banget nih, mulai dari pompa, mulai steril. Nah, kalau misalnya steril nggak usah lah kita beli. Kalau misalnya botol kaca itu hanya perlu kalau misalnya ini air panas mendidih dimasukkan aja, terus di apa? Kalau bahasa Jawa diapus ya. Apa sih kalau misalnya bahasa Indonesia? Di eh, di apa ya? Dihilangkan airnya tuh, airnya. Terus saya Oke. itu ini aja langsung dibaringkan gitu aja, nggak usah dilap lagi. Jadi cuman air panas aja, air panas sendiri disiram kayak gitu. Gitu aja itu udah nggak apa-apa, udah bagus, nggak perlu yang beli alat steril. Ini di steril sampai berapa gitu nggak usah. Jadi nanti kalau misalnya udah dialirin air panas, terus ditaruh aja di tempat yang tertutup kayak gitu, itu udah beres. Jadi nggak yang mahal Oke kan, ya, nggak benar-benar. perlu ini nggak perlu persiapan yang banyak alat tempur kayak gitu. Bagian kalau botol kaca juga bisa dipakai berulang kali ya. Karena beberapa ada yang Ya, pakai mungkin botol, ada yang pakai plastik ya. itu ada waktunya kalau misalnya yang plastik itu. Cuman kalau misalnya mau pakai juga nggak apa-apa sih. Cuman ya itu ada batas waktunya. Yang paling aman kalau misalnya mau punya anak kedua, anak ketiga ya botol kaca ya itu lebih praktis. Jadi dia untuk apa namanya tabungan juga, investasi untuk kedepannya juga kalau botol kaca gitu. Oke, terima kasih. Jadi terjawab ya untuk ya cara membersihkan botol kaca. Di sini ada, wah dokter, ada salam dari Rasya di Malang. Halo. Ini ada lagi yang nanya mengenai ASIP yang tinggi lipase, dok. Nah, gimana Oh, ini? tinggi fase. Sudah dipasteurisasi tapi tetap bau besi. Gimana ya? Nah, ini perlu dipertanyakan lagi. Ini botol asik ya, apa asiknya ini udah tersimpan berapa lama kayak gitu. Bayi menolak atau enggak seperti itu. Memang kalau misalnya tinggi lipase itu memang ada apa perlakuan khusus untuk asiknya. Jadi kalau misalnya caranya itu dia air panas mendidih gitu ya, air panas mendidih. Terus gelas yang ada asiknya itu ditaruh di air panas mendidih itu, tapi jangan sampai yang apa sih yang hampir hampir blukutuk gitu langsung diangkat gitu loh kayak gitu. Cuman tapi memang kadang ada yang masih berbau besi kayak gitu. Nah ini coba dilihat lagi dia usia asipnya berapa hari kayak gitu.
karena memang ada pengalaman juga nyimpen ASIP yang freezer, yang ditaruh di freezer, itu semuanya bau besi. Tapi kalau misalnya yang ASIP segar, dia nggak bau. Jadi memang ini yang perlu kita pertanyakan lagi, ini udah berapa lama nih ASIP perahnya yang masih tetap bau besi. Tapi caranya memang seperti itu kalau misalnya apa namanya Tinggi lipase ya. tinggi lipase. Untuk menanganinya seperti itu, kayak gitu. Nah, biasanya kita nggak bisa menentukan ini bau nih. Kadang anaknya mau kayak gitu. Memang kalau misalnya kayak gitu, kalau baunya sangat menyengat, jangan diberikan. Tapi kalau misalnya apa namanya eh, bentuknya ASI, tapi kan kadang ada yang pecah atau apa, itu ada yang beberapa bayi mau kayak gitu. Nah, jadi kita nggak bisa menentukan ini bau sama enggak. Biasanya bayi doyan apa enggak, itu aja sih kayak gitu. Kalau tinggi lipase tadi yang harus dipanaskan di air mendidih, tapi sebelum dia berkutuk itu langsung segera diangkat gitu. Nah, kalau misalnya masih bau lipase, ini harus dipertanyakan lagi asipnya asip perah atau yang udah lama banget kayak gitu. Karena memang ada beberapa tertentu kalau misalnya di freezer bau semua. Tapi kalau misalnya yang segar, enggak. Yang taruh di chiller cuma berapa lama yang asip segar, itu enggak terlalu bau. Gitu. Berarti memang kita kembali lagi mengenai ASIP ini adalah si mamsnya lah yang paling tahu ya. Misalnya, oh ternyata si baby nih lahap kalau dia yang masih segar. Terus yang ini mungkin anaknya si B, dia walaupun udah sebulan di freezer, dia masih oke aja. Tapi anakku nggak doyan gitu ya, beda-beda ya. Beda-beda. Bener, Beda-beda. Jadi beda. memang Jadi harus cari celahnya masing-masing ya, bener. Nah, jadi di sini ada lagi nih yang nanya nih, sepertinya baru bergabung nih. Kalau kerja kan pasti kasih pakai dot, apa harus disterilkan terus? Gimana dengan botol dot? Boleh Mbak jadi Bella iya. info tadi Jadi mengenai kalau pelekatan misalnya dot ya. iya, kalau misalnya dot itu memang paling gampang. Cuman paling susah kalau misalnya kasus permasalahan menyusui ini kalau misalnya sudah kenal dot. Karena kalau misalnya penggunaan dot ini akan mengganggu perlekatan menyusui, itu otomatis. Terus ada juga yang bilang, loh kalau misalnya pakai dot loh saya bisa sampai anaknya gede. Itu kasus tertentu, orang tertentu mungkin ada yang bisa. Tapi rata-rata biasanya setelah berapa bulan, 6 bulan, 7 bulan, dia itu akhirnya produksi asinya akan menurun. Kayak seperti itu. Itu sangat berpengaruh karena kalau misalnya udah kenal dot, perlekatannya tidak maksimal. Dia akhirnya menyusunya di puting ibu, bukan di payudara ibu. Padahal kalau misalnya produksi ASI itu di bagian payudara atau yang di bagian coklat areola itu. Itu kalau misalnya memang menyusui yang betul di situ. Tapi kalau misalnya sudah kenal dot, biasanya dia di ujung. Nah, itu akan mengakibatkan nyeri yang sangat kalau misalnya nggak pas menyusui itu. Pokoknya menyusui itu sangat menyenangkan kok nggak sakit. Kalau misalnya sakit berarti perakatannya ada yang salah. Seperti itu. Kalau misalnya udah kenal dot, nah akan berdampaknya itu akan panjang. Bayi nggak mau nyusu, produksi ASINya menurun karena memang hisapannya akhirnya kurang maksimal kan dari bayi itu. Jadi begitu. Kalau misalnya penggunaan dot, dicoba aja lagi Bu, media lain selain dot. Nah, itu harus dikomunikasikan pada pengasuhnya. Jadi disarankan bisa lewat pakai gelas, bisa pakai pipet, terus bisa pakai sendok. Nah, itu dicoba aja semuanya. Itu. Jadi cari yang nyaman antara keduanya ya, pengasuhnya dan si bayinya. Kira-kira lebih lahapnya sendok ataukah gelas, gitu ya, Yes. Mbak Bella ya. Jadi Karena kalau dot tadi, kolaborasi. karena kalau dot tadi memang ada masa nantinya kemungkinan akan ada masalah. Tapi memang bukan segera ya, tapi di waktu yang akan datang karena berkaitan dengan pelekatan. Ya, wah nggak kerasa nih ya, sebenarnya masih banyak yang berkaitan dengan menyusui untuk ibu bekerja ini, tapi memang kalau di IG Live ini kita terbatas waktu untuk 60 menit. Nah, kita udah mendekati 10 menit terakhir. Kepada Mbak Vela, boleh dong kesimpulan untuk menyusui bagi ibu bekerja ini,
mungkin mau kasih tips dan triks mengenai gimana tetap semangat, tetap bisa lanjut untuk menyusui. Silakan Mbak Pela. Oke, kalau kesimpulan banyak ya. Jadi gini, kalau misalnya prinsipnya ibu bekerja itu pasti masih bisa menyusui. Gimana kalau misalnya eh, pokoknya intinya tetap bisa menyusui asalkan kita memang berkomitmen untuk memberikan ASI mungkin sampai 2 tahun namanya ya. Nah, ini memang sangat perlu dukungan dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu termasuk dari apa namanya pengasuh dari bayi ini saat ditinggal. Kalau misalnya apa namanya dalam kondisi capek atau enggak, kembalikan lagi aja dulu waktu proses persalinan seperti apa, terus proses menyusui awal-awal seperti apa, itu kita mungkin itu bisa merefresh kita seperti itu. Terus yang perlu diingat kita memerah itu kalau misalnya sama teman-teman itu kan kadang banyak-banyakan nih itu jangan dilihat sebagai apa namanya acuan ya. Kalau misalnya teman saya 100 mili, saya harus 100 mili enggak. Jadi memang kita nggak boleh menarget ini harus 100 mili, harus 200 mili. Ini akan jatuhnya semakin stres. Jadi memang kita ikutin aja prosesnya, akan nikmat kok. Nanti suatu saat akan jadi bahan cerita ke anak-anak kita kalau misalnya kita menyusui sambil bekerja itu seperti apa. Prosesnya akan indah karena ada proses memerahnya, disempet-sempetin, yang pasti itu akan menjadi momen yang indah gitu. Terus kalau misalnya mau tips yang banyak apa untuk gimana nih produksi ASI biar meningkat, produksi ASI itu hormon apa itu namanya paling tinggi itu kalau bisa memerah ASI di dini hari sampai subuh itu tuh biasanya paling tinggi paling banyak ininya hasil perahannya. Tapi memang kita harus jadi ibu bekerja, kita harus positif thinking terus, apa namanya jangan sampai capek juga. Jadi kalau misalnya kita capek memang harus istirahat cukup, itu juga berpengaruh kayak gitu. Gitu Oke, aja kayak makasih. Makasih banyak loh Mbak Bella. Jadi kita Ya bisa sama-sama. garis besarnya adalah ibu menyusui itu bisa semua orang. Kemudian untuk para moms yang bekerja, kalian bisa kok tetap lanjut menyusui, kalian tetap bisa lancar kok menyusui, tapi memang ada ketentuan yang harus kalian tanamkan ke dalam diri bahwa aku harus terus semangat. Tadi disampaikan bahwa berpikiran positif, kalau memang lagi capek ya ayo refresh lagi, cari dukungan lagi, komitmennya kita cek lagi. Nah, ini kemudian untuk masalah rutinitas memerah ASI, tadi sudah kita bahas di awal bahwa setiap orang itu berbeda ya kebutuhannya, jumlah dan frekuensi memerahnya itu berbeda. Jadi jangan sampai terintimidasi juga, mentang-mentang kita satu kantor sama-sama punya bayi, pas saat pumping akhirnya, aduh kok dia lebih banyak atau dia udah selesai, aku kok belum ya baru dapat 10 mili, jadi harus hati-hati. Jangan nengok ke juga. Dan pastikan bahwa nikmati prosesnya. Kenapa? Kalau kita nikmati prosesnya, ibu tuh pasti bakal happy ya nggak Mbak Pela? Betul sekali. Nah, terus kalau udah ibunya happy, itu pasti asinya lancar. Ketika asinya lancar, udah lah ya ibaratnya kita walaupun bekerja, kita kadang nggak kerasa capeknya gitu. Sampai rumah kita lihat, si bayi udah. Biasanya kalau kita pulang kerja itu bayi bakal nempel banget. Iya nggak Mbak Pela? Iya, nempel banget. Jadi nggak mau udah pengennya sama ibunya terus. Ibaratnya tuh udah tahu Oh, ini ada gentongnya ya datang gitu. Udah iya. tarian bener-bener. Bener ya ampun. Terima kasih banyak untuk para pemirsa yang udah stay tune di ngobrasnya Imi Kaltim. Oh iya, aku mau info ya Mbak Mela ya. Jadi ngobrasi ini mengenai menyusui untuk bekerja ini yang pertama di bulan Juli. Juli. Jangan sampai ketinggalan, nanti bakal ada ngobras lagi. Temanya juga tema yang seru banget buat kita para moms. Tapi masih kami rahasiain ya. Jadi pastikan tetap ikuti medsosnya Imi Kaltim. Dan jangan lupa klik link yang ada di bio, gabung di Bubuhan Etam. Karena biasanya kita akan buka
kolom pertanyaan duluan di sana ya. Jadi seperti yang tadi kita udah sampaikan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah kita selipkan di di bincang-bincang kita kali ini. Jadi itu adalah pertanyaan yang kami terima dari para member di Bubuhan Eta. Terima kasih Mbak Pela untuk sharingnya dan Sama-sama. ilmunya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Sama-sama Mbak Pela. Sebenarnya banyak Ya, banget yang masih mau pengen kita masih kupas banyak. ya. Tapi Iya. waktunya aja yang sayangnya terbatas. Untuk semua pemirsa, terima kasih dukungannya tetap di AIMI Kaltim. Semoga kalian tetap semangat untuk mengasihi, untuk para ibu bekerja. Semangatlah terus karena proses ini tidak selamanya kalian nikmati dan pastinya akan kalian rindukan. Untuk itu saya selaku host untuk hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah dan hilafnya. Pastikan terus follow dan gabung di Bubuhan Etam. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan Assalamualaikum. assalamualaikum.